Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai analisis dan tabel persamaan dasar akuntansi dari transaksi cepat ekspres. Untuk yang pertama, yaitu di tanggal 1 Mei 2020. Di sini ada keterangan bahwasanya Bapak Juki menyetorkan uang kendaraan, 1 set komputer dan 5 roll kertas sebagai modal awal. Oke, kita langsung satu persatu. Uang tunai jika di akuntansi itu dinamakan dengan kas. Berarti harta atau aset berupa kasnya Pak Juki itu kan bertambah sebesar 120 juta rupiah. Lalu yang kedua adalah kendaraan. Ada 3 kendaraan. Nah, kendaraan ini masuk ke dalam harta, tetapi kalian dibikin opsi sendiri ya. Jadi harta atau aset berupa kendaraan. Nah, di sini kan ada 3 kendaraan nih. Yang masing-masing kendaraan harga satuannya adalah 95 juta rupiah. Jadi, kalian harus mengkalikan 3 dikali 95 juta rupiah. Ketemunya berapa? 285 juta rupiah. Oke, lanjut di 1 set komputer. Untuk komputer itu kan termasuk ke dalam peralatan ya. Jadi, harta atau aset berupa peralatan bertambah sebesar 27 juta rupiah. Lalu yang terakhir adalah 5 roll kertas. Nah, roll kertas ini karena bersifat habis pakai itu akan dinamakan sebagai perlengkapan. Jadi harta atau aset berupa perlengkapan bertambah berapa? Oke, jadi ini kan ada 5 roll. Satu rollnya itu 100.000. Jadi kalian harus mengkalikan nih 5 dikali 100.000. Ketemulah 500.000 rupiah. Apakah selesai sampai di sini? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada keterangan sebagai modal awal, yang berarti modal itu berpengaruh di analisis tanggal 1 Mei 2020 ini. Modalnya bertambah. Berapa sih nominalnya? Kalian berarti tinggal menjumlahkan 120 juta ditambah 285 juta ditambah 27 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah. Ditambah ya nominalnya. Oke, ketemu berapa? Ya, ketemu 432 juta 500.000 rupiah. Oke, lanjut di nomor 2, yakni di tanggal 5 Mei. Oke, di tanggal 5 Mei ini membeli 2 troli. Troli itu masuk ke peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Oke. Bentar. Troli itu masuk ke peralatan. Nah, di sini berarti kan untuk jumlah peralatan kita yang bertambah adalah 1.300.000. Lalu ada nih keterangan di bawahnya bahwa kita itu baru membayar 800.000 rupiah. Ya kan? Berarti ada selisih nih, yakni 500.000 rupiah. Oke, 1.300.000 ini berarti adalah peralatan kita bertambah. 800.000 ini adalah kas kita yang keluarkan. Kita kan bayar kan, otomatis kas kita berkurang. Lalu 500.000 ini dinamakan apa? Dinamakan hutang. Oke, sampai sini untuk analisis tanggal 5 semoga dimengerti ya. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu, baru saya nulis analisisnya seperti itu. Oke, berarti harta atau aset berupa peralatan, karena troli itu masuknya peralatan ya, bertambah berapa sih tadi? Ya, 1.300.000. Karena ini kan beli 2 troli ya, 1 trolinya itu 650. Nah, kita tuh baru bisa bayar 800.000 nih. Otomatis kita bayar pakai apa sih? Ya pakai duit lah, berupa kas. Kas kita berkurang berapa? 800.000 rupiah.
Oke, harga peralatannya 1.300.000, kita baru bayar 800.000. Otomatis kita kurangi nih, ketemu kan 500.000. 500.000 itu kita punya apa? Kita punya utang. Utang kita bertambah sebesar 500.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ketiga, yakni di tanggal 6 Mei. Bahwasanya meminjam ke bank, otomatis jika meminjam ke bank, harta atau aset berupa kas kita bertambah sebesar 55 juta rupiah, tetapi di sisi lain hutang kita juga bertambah sebesar 55 juta rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang keempat, yakni tanggal 10 Mei 2020. 10 Mei 2020 membayar jasa servis 2 buah kendaraan. Oke, ketika kita membayar jasa servis 2 buah kendaraan, otomatis nominalnya 2 dikali 250. Berarti ketika kita membayar, kas kita kan berkurang. Harta atau aset berupa kas berkurang. Berapa? 250 dikali 2, 500.000 rupiah. Di sisi lain modalnya juga ikut berkurang sebesar 500.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang kelima, yakni tanggal 13 Mei 2020. 13 Mei 2020 itu kan kita membeli bubble wrap. Bubble wrap itu termasuk dalam perlengkapan ya, dengan total harga 1 juta rupiah. Berarti perlengkapan kita kan bertambah. Harta atau aset berupa perlengkapan bertambah 1 juta rupiah. Di sisi lain uang kita berkurang nih. Berarti harta atau aset berupa kas berkurang sebesar 1 juta rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang keenam, yakni di tanggal 19 Mei. Oke, 19 Mei ini diterima sebagian pembayaran atas jasa pesan antar. Oke, jadi gini, kalian itu harus dibayarnya sebesar 2.400.000, tapi kalian itu baru dibayar sebagian dari 2.400.000 itu adalah 1.200.000 adalah kas yang kalian terima, setengah dari 2.400.000 ya. Harta atau aset berupa kas bertambah 1.200.000 rupiah. Di sisi lain kalian kan harusnya dapat 2.400.000, baru dibayar nih 1.200.000. Nah, 1.200.000 yang lainnya gimana? Namanya apa? Namanya piutang. Nah, piutang itu masuk ke dalam harta berupa piutang bertambah 1.200.000 rupiah. Nah, jika ada transaksi seperti ini berpengaruh ke modal, namanya juga pendapatan kan, pasti berpengaruh ke modal. Walaupun uang yang kalian terima itu baru 1.200.000 atau setengahnya, tetapi jika di modal itu untuk nominalnya ditulis keseluruhan. Jadi modalnya bertambah sebesar 2.400.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi yang ketujuh, yakni di tanggal 20 Mei. Oke, tanggal 20 Mei mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti harta atau aset berupa kasnya berkurang. Berapa nih? 375.000 rupiah. Oke, jika ada transaksi seperti ini berarti berpengaruh ke modal. Transaksi ini namanya apa? Namanya prive. Jangan lupa ya keterangannya prive. Oke, lanjut di transaksi yang ke-8, yakni di tanggal 22 Mei membayar listrik. Oke, berarti masih sama.
harta atau aset berupa kasnya kita berkurang, modalnya juga berkurang. Berkurang berapa sih? Berkurang Rp300.000. Oke. Lanjut di transaksi yang terakhir, yakni di tanggal 25 Mei. Oke, diterima pendapatan, otomatis karena kita menerima pendapatan, kas kita akan bertambah. Dan karena ini transaksi menerima pendapatan, berarti modal juga ikut berpengaruh. Oke, modalnya juga bertambah. Sebesar berapa? Sebesar Rp950.000. Oke, jika kalian sudah membuat analisis, kalian lihat karena kalian mau bikin tabel ya. Untuk tabel harta sendiri, itu kalian bikin berapa kolom? Oh, yang pertama 1, 2, 3, 4. Ini sama. Oke, berarti untuk kolom harta atau aset ada 5 ya. Yang pertama kas, kendaraan, peralatan, perlengkapan, dan piutang. Untuk urutannya terserah mau diajak nggak apa-apa. Oke, karena tadi saya sudah mempersiapkan. Jadi seperti ini ya. Oke, jangan lupa ditulis judulnya cepat ekspres, lalu baris yang kedua tabel bersama dasar akuntansi, lalu baris yang ketiga adalah periodenya, yakni Mei 2020. Oke, jadi di sini saya akan menyingkat ya. Semisal ada 120 juta, saya tulis 120.000. Kenapa? Karena tidak muat kolomnya seperti itu. Mohon dimaklumin. Oke, kita mulai dari tanggal 1. Di situ kan untuk analisisnya kasnya bertambah 120 juta. Lalu untuk peralatannya bertambah 27 juta. Oke, perlengkapannya bertambah Rp500.000. Piutangnya nggak ada, kendaraannya bertambah nih. Bertambah berapa? Rp285 juta. Oke, untuk totalnya tadi ada berapa? Rp432.500.000. Lalu keterangan nih, modal awal. Oke, lanjut di tanggal 5. Di tanggal 5, tadi untuk analisisnya peralatannya bertambah Rp1.300.000. Lalu kasnya berkurang Rp800.000, ya kan? Habis itu ada apa lagi? Hutangnya bertambah berapa? Rp500.000. Oke, keterangannya pembelian peralatan. Nah, jika kalian sudah seperti ini, kalian jangan lupa menjumlah. Oke, 120 juta dikurangi Rp800.000, ketemu berapa? Ketemu Rp119.200.000. Nah, peralatan ini yang awalnya ada 27 juta ditambah 1.300.000, ketemunya berapa? Rp28.300.000. Oke, perlengkapannya tetap ditulis walaupun tidak ada transaksi apapun ya. Kendaraannya juga sama, 285 juta. Hutangnya kita tulis di sini 500, modalnya juga tetap kita tulis. Oke, lanjut di transaksi yang ke-6. Oke, transaksi ke-6 itu analisisnya kasnya bertambah Rp55 juta, lalu hutangnya bertambah Rp55 juta. Jangan lupa keterangannya ya. Melakukan pinjaman bank. Oke, setelah ini jangan lupa untuk dijumlah. Oke, Ibu tidak akan capek-capek mengingatkan kalian ya. Jika tidak dijumlah, berarti ketika ulangan poin kalian berkurang.
119.200.000 rupiah ditambah 55 juta, ketemu berapa? 174.200.000 rupiah. Lalu yang lainnya tetap diturunkan walaupun tidak ada transaksi. Oke. Utang yang tadinya kita cuma punya 500.000 ditambah 55 juta, berarti di sini 55.500.000 rupiah. Oke, lanjut di transaksi tanggal 10. Di transaksi tanggal 10 itu kasnya berkurang 500 dan modalnya berkurang 500 karena membayar jasa servis. Membayar jasa servis. Oke. Setelahnya jangan lupa dijumlah. Diturunkan yang lainnya walaupun tidak ada transaksi. Oke, 500. Modal yang awalnya 432.500.000 rupiah dikurangi 500.000, berarti kan di sini 432 juta rupiah. Oke, lanjut di tanggal 13. Tanggal 13 itu kasnya bertambah, perlengkapannya juga bertambah. 1 juta perlengkapannya. Oh, salah, sorry. Kasnya berkurang ya, sorry. Kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah 1 juta rupiah. Lalu jangan lupa beli keterangan pembelian perlengkapan. Lalu jangan lupa dijumlah. 173.700.000 rupiah dikurangi 1 juta jadi 172.700.000 rupiah. Oke, peralatannya diturunkan. Lalu perlengkapan yang tadinya ada 500 ditambah 1 juta, berarti di sini ada 1.500.000 rupiah. Lalu kendaraannya kita tulis ulang. Hutangnya kita tulis ulang, modalnya pun kita tulis ulang. Ya, lanjut di tanggal 13, 19. Oke. Tanggal 19 tadi kita menerima kas nih 1.200.000 ya kan. Lalu kita punya piutang 1.200.000. Nah, modal kita bertambah 2.400.000. Keterangannya penerimaan pendapatan. Oke. Kas yang tadinya 172.700.000 ditambah 1.200.000 ketemu 173.900.000 rupiah. Lalu di sini 28.300.000, 1.500.000. Piutangnya ada 1.200.000, kendaraannya kita tulis 285 juta, hutangnya 55.500.000 rupiah. Lalu modalnya yang awalnya 432 juta ditambah 2.400.000 ketemunya 434.400.000 rupiah. Oke, lanjut di tanggal 20. Di tanggal 20 itu analisisnya, kasnya berkurang, lalu modalnya juga berkurang. Keterangannya apa? Prive. Oke, jangan lupa dijumlah. Berarti ini ketemunya 173.525. Oke. Sini tulis ulang. Kendaraannya tulis,
hutangnya tulis modalnya yang tadinya Rp434.400.000 dikurangi Rp375.000 nih. Ketemunya adalah Rp434.025.000. Oke, lanjut di tanggal 22. Di tanggal 22 transaksinya adalah analisisnya adalah kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Apa keterangannya? Membayar listrik. Oke, berarti di sini 173.225 28.300 1.500 1.200 285.000 lalu di bagian modal berarti Rp433.725.000. Oke, lanjut di transaksi yang terakhir yakni di tanggal 25 Mei. Oke, tanggal 25 Mei analisisnya kasnya bertambah 950, lalu modalnya bertambah 950. Keterangannya diterima pendapatan. Oke, kita jumlah nih 173.225.000 tambah Rp950.000 ada 174.175. Oke, ininya ditulis ulang, 1.500.000-nya tulis ulang, piutangnya ditulis ulang, kendaraannya ditulis ulang, hutangnya ditulis ulang. Nah, yang modalnya Rp433.725 ditambah Rp950.000. Ketemunya Rp434.675.000. Oke, berarti sampai sini selesai tabelnya. Nah, sekarang Ibu mau memastikan nih. Aduh, deg-degan nih, rada deg-degan nih kalau kayak gini. Kira-kira balance tidak ya? Oke. Jangan lupa untuk ngecek nih pekerjaan kita tuh balance nggak sih? Nah, berarti hutang ditambah modal Rp55.500.000 ditambah Rp434.675.000. Ketemunya itu Rp490.175.000. Oke, ini adalah di sisi kanan. Berarti kita harus lihat nih sisi kirinya, yakni hartanya ada berapa sih? Berarti 174.175.000 ditambah 28.300 ditambah 1.500 tambah 1.200 ditambah 285 juta. Ketemunya berapa? 490.175.000 rupiah. Jika sama berarti balance. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu mengenai analisis dan tabel persamaan dasar akuntansi untuk transaksi cepat ekspres. Jika memang masih bingung bisa chat Ibu secara pribadi ataupun ya dipelajari lagi. Terima kasih.